Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebelum lebih lagi kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Biarlah kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami dapat merasakan Tuhan Yesus jamahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami memuji memuliakan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi, Roh Kudus.
kerinduan kami para wanita hari ini. Ketika kami sungguh-sungguh hanya rindu untuk menyenangkan hatimu, rindu mengagungkan Kau dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami para wanita, untuk boleh terus eksis di dalam hidup kami, menyenangkan hatimu. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh memuji Engkau, kami bersama-sama meninggikan Kau, dan kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada, yang bersama-sama dengan kami bersatu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selamat pagi, salam dalam kasih Yesus Kristus. Jemaat GBI Avia CBD, Avia Cemara, Avia Setiabudi, Pos PI Binjai, juga Pos PI Stabat. Salam dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bertemu pada pagi hari ini, walaupun melalui Zoom. Saudara, kalau pagi hari ini kita semua melihat para ibu-ibu dengan sukacita mempersembahkan pujian, mereka juga rindu untuk terus menguatkan setiap kita. Kebetulan hari ini kita merayakan Hari Ibu, itu sebabnya saya juga boleh mengucapkan selamat Hari Ibu, Mu Qing Qie Kuai Le, Happy Mother's Day buat setiap kita para wanita, karena hari ini kita bersukacita Tuhan yang baik untuk hidup kita. Saudara, saya akan membacakan dari Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini, khususnya para wanita dimanapun kami berada. Tuhan, melalui firman ini biar kami diajar untuk menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Wanita yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang lain dan khususnya bagi suami dan anak-anak dan keluarga besar kami. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dikatakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, kalau wanita dikasih permata, pasti lebih senang daripada dikasih hadiah satu paket ya saudara ya. Kenapa? Karena permata itu berharga. Ada orang seringkali mengatakan gini, ya saya bekerja keras, saya mencari sesuap nasi untuk sepiring berlian. Ya saudara ya. Nah, dikatakan lebih berharga dari permata. Hebat kan kita para wanita? Tapi ada lagi saudara, hati suaminya percaya kepadanya. Saudara, kira-kira apakah kita dalam hidup kita sebagai istri dipercaya oleh suami kita? Amin ya, setiap kita pasti dipercaya oleh suami kita. Dikatakan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kenapa? Karena ketika suami pergi, kita mengiringi suami untuk pergi. Kemudian ketika suami datang, kita menyambut dengan baik. Dan itu dikatakan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, saudara, kalau kita dipercaya oleh suami, berarti bukan karena suami kita hebat, benar? Bukan karena suami kita mempercayai kita, tapi karena kita, wanita, istri, sudah mengaplikasikan hidup kita untuk suami, sudah memberikan sepenuhnya hidup kita kepada suami, mempercayai suami sepenuhnya, itu sebabnya hati suaminya percaya kepadanya.
Kemudian dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara, ada banyak wanita di luar sana yang mungkin memperlakukan suaminya begitu kasar, menjawab suaminya begitu kasar, kemudian juga tidak menghormati suaminya. Saudara, ada juga yang mungkin kalau berbicara kepada suaminya dia suka tunjuk-tunjuk ya saudara ya. Apalagi kalau megang-megang kepala saudara ya. Di sini nggak ada. Ini semua wanita yang luar biasa. Dan saudara juga di sana nggak seperti itu ya, luar biasa juga saudara. Jadi apa? Ketika kita berbuat baik pada suaminya, ia tidak berbuat dan bahkan kita nggak berbuat jahat sepanjang umur kita, saudara, sepanjang umurnya juga. Saudara, saya yakin suami mana coba yang gak akan sayang sama istrinya kalau istrinya baik, kalau istrinya menghormati, kalau istrinya menyayangi. Saudara, mau cari di luar gak akan bisa menemukan lagi, balik lagi ke istrinya saudara. Itu sebabnya kita para wanita, mari kita belajar bagaimana seperti firman Tuhan katakan bahwa karena kita berharga di mata Tuhan, kita berharga, lebih berharga katanya daripada permata. Saudara, tadi sebetulnya istri yang cakap. Jadi anak-anak Tuhan tuh gak ada yang gak cakap saudara. Cakap itu apa saudara? Cakap itu bukan cuma pinter, tapi multi talent. Semua bisa. Itu wanita Kristen ya, wanita yang diberkati Tuhan. Nah saudara, saya ingin bagikan 4 kriteria istri yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, paling penting adalah istri yang takut akan Tuhan. Kita bisa percaya suami, kita bisa disayangi suami, kita bisa baik. Tapi saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan, itu semua tidak akan langgeng. Mungkin ketika kita hatinya enak, kita bisa manis banget. Tapi ketika kita mungkin tidak pas nggak bagus, mood kita nggak bagus, saudara, kita bisa keluar aslinya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, dia pegang dulu firman Tuhan, dia percaya Tuhan, dia mengenal Tuhan benar dan hidupnya diubah oleh Kristus sendiri, maka kebaikan itu keluar terpancar dari hatinya dan itu yang tidak bisa diberikan oleh istri di luar Tuhan. Kemudian yang kedua, istri yang tunduk kepada suami. Saudara, istri yang tunduk kepada suami bukan istri yang tanduk kepada suami ya saudara, bukan menanduk-nanduk ya, tapi tunduk. Kata tunduk itu tidak mengatakan bahwa kita bodoh, wanita bodoh. Kata tunduk itu tidak mengatakan bahwa kita itu tidak mampu, tapi kata tunduk itu adalah dari hati kita, keberadaan kita, inner beauty kita, integritas kita, itu yang membuat kita sadar, saya adalah wanita yang dipilih dari tulang rusuk suami saya karena Kristus. Dan itu sebabnya kita tunduk, bukan karena takut, bukan karena suami kita mungkin punya banyak uang dan kalau kita nggak tunduk gak dikasih uang, tidak saudara. Kata tunduk karena kita tahu suami dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kepala bagi kita para istri. Saudara bayangin, kalau ini badan ini nggak tunduk sama kepala saudara, gimana coba saudara bisa bayangkan? Kepalanya mau mengarah ke sini, badannya noleh ke sana, orang ngelihatnya pun aneh, betul? Nah, itu sebabnya. Kemudian ketiga, dapat dipercaya suami. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kemudian tunduk kepada suami, saya percaya suami itu akan percaya kepada kita. Saudara, percaya itu berarti tidak sama sekali curiga, tapi benar-benar apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita mungkin usulkan, suami tahu bahwa itu bukan ngomongan yang ngawur, bukan neko-neko, bukan untuk berbohong, tapi itu sesuatu yang benar-benar memang ingin di-sharingkan. Dan saya percaya suami gak akan ngomong, tunggu dulu ya, coba saya pikirkan dulu, coba saya hitung dulu, atau saya nanti tanya Mbak Google dulu. Enggak saudara, langsung oh begitu ya, oke silakan. Nah itu karena apa? Karena kita tunduk kepada suami, maka kita dipercaya oleh suami. Saudara, terakhir
Mari kita koreksi diri kita. Saudara, kita ada di posisi mana? Apakah kita sudah ada di posisi 3 poin itu yang membuat keluarga kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang di tempat lain, mungkin orang-orang di sekitar kita di pekerjaan suami melihat, wow, istrinya luar biasa. Itu sebabnya bapak ini luar biasa. Saudara, saya ingat ada pepatah dunia yang mengatakan, dalam kesuksesan seorang suami, di belakangnya pasti ada satu wanita yang hebat. Apakah itu saudara? Saya yakin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi wanita yang hebat. Ini kami Tuhan, seperti wanita yang merindukan Kau, yang mengurapi kaki-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku datang ke mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku datang ke mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku datang ke mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Saudara, kita akan menutup ibadah saat teduh pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi, sebab Engkau Tuhan yang besar, yang menjadi jaminan dalam hidup kami.
Bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu bersama sebelum kami melakukan kegiatan kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, apapun yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Tapi kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan dulu. Bapa, terima kasih Kau memampukan kami. Itu sebabnya kami berdoa untuk setiap sahabat-sahabat kami yang ikut ambil bagian dalam saat teduh ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Kalau ada yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan hari ini Kau bukakan jalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Saudara, angkat tanganmu, kita mau menerima berkat yang Tuhan berikan buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu pada pagi hari ini melingkupi kami. Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah hari ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjaga engkau, memberkati engkau dari sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari siap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.